Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, silahkan kamu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nabila Sandra dari kelas 10 E5. Dipanggilnya siapa? Dila. Ya. Kalau nama ibu udah tahu ya? Iya, benar. Ya siapa? Dila. Ya. Nah, siapa tadi namanya? Nabila dari kelas 10 E5. Lagi jam pelajaran atau kosong? Jam pelajaran. Jam pelajaran berarti izin. Iya. Sama siapa? Sama Pak Wantono. Boleh diizinin? Boleh. Izin mau ikuti apa? Konseling. Konseling. Berarti Mbak Nabila duduk di sini sama ibu sudah tahu mau ngapain? Dan mau Konseling. ya konseling individu. Apa konseling individu? Tahu nggak? Nggak tahu. Pernah sebelum ini pernah nggak melakukan konseling individu? Belum. Ini pertama kali. Iya. Oke, jadi ibu jelaskan dulu ya, konseling individu itu apa? Konseling itu proses bantuan individu itu secara individu, hanya ibu sama Mbak Nabila saja. Jadi di sini ibu sebagai konselor atau guru BK, nah Mbak Nabila di sini sebagai konseling, sebagai orang yang membantu masalahnya, paham? Nah, di konseling individu itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Mbak Nabila itu harus terbuka untuk menceritakan masalah yang Mbak Nabila punya, paham? Nah, harus sukarela juga. Mbak Nabila sukarela datang ke sini? Sukarela ya, alhamdulillah, dan terima kasih ya. Nah, terus juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Kan Mbak Nabila sudah sukarela, terus Mbak Nabila juga sudah terbuka dengan masalahnya. Nah, terus ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana ketika Mbak Nabila menceritakan masalahnya kepada ibu akan merahasiakan masalah yang Mbak Nabila punya. Jadi jangan langsung-langsungan menceritakan masalah. Paham? Oke. Sekarang mulai menceritakan masalahnya bagaimana? Masalah keluarga ya. Kan aku ibuku sama ayahku cerai. Ya, jadi kapan aja? Dari tahun Tahun berapa? aku bayi kayaknya. Berarti udah lama ya? Iya, lama. Ya, terus Ya ayahku udah punya istri lagi, udah nikah 3 kali itu ya kalau nggak salah. 3 kali ya. Setelah sama ibu itu udah berarti? Iya, yang sekarang istri ketiga. Yang kedua udah apa pisah juga. Nah, yang pertama ibu. Oh iya. Sama istri yang sekarang punya anak 3 ya kalau nggak salah 3. Terus anak sambung sing dari ibunya itu 1 udah ya mungkin SD. Yang anak sambung itu? Iya mungkin SD. Kalau yang anak kandungnya umur masih kecil lah. Terus kemarin baru lahiran juga ibunya yang sekarang, istri yang sekarang baru lahiran bulan Agustus. Nah terus ya ke aku ibu nggak ngasih ya ngasih cuma 1 tahun 1 kali waktu lebaran. Terus kemarin pas lagi sholawatan kan aku ketemu Di mana? di sana di ya di Rumahnya Bapak? iya berarti di kompleknya aku kan sholawatan di kompleknya tapi aku nggak tahu kalau kompleknya di situan. Oh, berarti nggak sengaja ketemunya? Iya. Terus ya dikasih uang Kamu? iya Sama bapaknya itu? iya. Terus kamu sama siapa pas itu? Sama ibu? enggak sama temanku. Sama teman. Kalau sama ibu yang nggak boleh ketemu. Kalau ke rumahku juga Berarti kamu ketemu sama bapak itu sengaja atau tidak sengaja? nggak sengaja. Nggak sengaja. Kalau bapak ke rumahku aku males gitu mbak. Males gimana maksudnya? Nggak mau ketemu Kamunya Iya. nggak ketemu bapak. Kenapa alasannya? ya nggak mau aja. Waktu itu pernah ya kan nggak pernah sama sekali beberapa tahun nggak pernah ke rumahku. Terus waktu 2019 kalau nggak salah ke rumahku, itu pertama kali ke rumahku Dari pertama cerai? ya
Cerainya pas kamu bayi. Iya, Berarti pas sekitar aku paling umur 1-2 tahun, terus adikku bayi. berarti sekitar 2000, kamu lahir 2000 berapa? 2008. Berarti sekitar 2010 ya cerai. Terus ke rumah lagi 2019. 19 kalau nggak salah. Itu pertama kali ke rumahku bawa Istrinya si yang sekarang. dia sama anaknya waktu itu masih anak sambung, enggak, udah punya anak satu, tapi yang anak kandungnya masih bayi, yang anak sambung baru TK lah. Itu aku kaget mbak, kan waktu itu lagi puasa, terus aku dibangunin kan sama ibuku. Berarti pagi-pagi ya Pak? Enggak, sore waktu mau menjelang buka puasa dibangunin, dibilangin ada yang mau ketemu. Terus aku kan tanya siapa, terus katanya apa, terus aku bilangnya emang ya mbak, terus aku ngomong Di kamar aja berarti kamu. iya, pertama di kamar, terus disuruh ibu kan ngomongin, ya udah aku, tapi ibuku nggak mau itu, nggak mau apa, Gak mau menerima. iya nggak mau apa nemoni. Nemoni bapak. Iya. Tapi juga gak mau sama kamu. Iya, ibuku bentar. Terus si apa? Aku ditemenin sama bu gedeku. Memang Bu Gede satu rumah sama kamu? Enggak, kan bapakku ke rumah bu gede dulu. Berarti bapak kamu ke rumah sama Bu Gede? Enggak, bapakku ke rumah bu gedeku dulu. Terus bu gedeku sih bilang ke ibuku kalau bapakku mau ke situ. Nah, terus aku kan gak mau. Nah, di situ aku nangis. Terus ya itulah sama bapak diajak bubar kan. Terus aku gak mau. Ya pulang pas mau maghrib lah. Bapak? Iya, Tapi bapak jadi ke rumah? ya jadi Terus nemuin nggak kamu sama ibumu? dia yang nemuin aku sama adikku doang. Ibuku yang gak mau. Kamu cerita-cerita apa? Enggak. Diem aja? Dan bapakmu nggak tanya apa? Ya bilang bapak jahat ya. Iya? Terus kamu? Terus ya aku nangis tau. Nangis kan? Iya. Bapak minta maaf atau apa? Iya kayak gitu, terus dipelukkan mbak aku, tapi Alasan kamu tidak mau nemoni, bertemu atau tidak mau ya itu lah. nggak pengen aja. Nggak pengen. Iya maksudnya alasannya kan ada alasannya sendiri. Ya aku sih ya semua lah bohong. Berarti udah nggak mau sama sekali dari dulu, dari awal cerai gitu. Berarti bapaknya Mbak Nabila ke rumah Mbak Nabila sampai saat ini udah berapa kali? 4 kali. Tadi Mbak Nabila cerita yang pertama ya, cerita yang pertama. Terakhir kapan Mbak Nabila ke rumah? Puasa kemarin. Puasa kemarin. Berarti setahun lalu ada ya? Setengah tahun lalu. Iya. Jadi pas terakhir gimana responnya Mbak Nabila sama keluarga? Aku pertamanya nggak tahu, aku kan mau ikut takbir keliling. Nah posisinya aku udah di masjid sama teman-temanku, terus dipanggil sama kakak ponakan. Nah, terus dipanggil katanya bapak ke situ. Terus aku pertama gak mau pulang, gak mau ke rumah. Terus ini berarti malam-malam ke rumah? Iya. Sama siapa? Ya sama istri, terus sama mbak, sama ya banyak mbak keluarganya diajak semua. Berarti rame-rame ke rumahnya? Iya. Terus aku kan dipanggil. Lah aku pertama nggak mau pulang, terus dipaksa ya aku pulang, terus salim. Terus iya. Tapi aku di luar rumah, aku nggak mau masuk ke dalam. Terus disamperin sama bapak, terus kan duduk magang. Nah posisinya ada temanku juga kan di sampingku, terus ya ditanya-tanya sama bapak lah kayak gitu. Ditanya sama bapak macam-macam. Iya. Berarti kamu ceritakan yang lebar sama bapak di rumah? Ya sekedar cuma aku jawab doang ya. Sama ibu sih? Kalau ibu sama mbak di ruang tamu, kalau aku yang di depan. Terus kamu merespon bapakmu yang seperti itu gimana? Ya biasa aja. Berarti ketika bapak kamu nggak silaturahim ke rumah, kamu juga nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, cuma nggak dapat duit. Nggak dapat duit ya. Oh, berarti rasa kamu ingin dijemput sama bapak
nggak ada ya, maksudnya hanya ingin ya pengen diberi sesuatu sama bapak. Nah, kamu udah ketika kamu lagi bilang sama bapak tuh, kamu plong nggak? Maksudnya diutarain semua atau enggak sama bapak? Enggak. Berarti banyak diamnya ya. Kenapa nggak diutarain perasaannya aja gitu sama bapak? Nggak bisa terbuka. Nggak bisa terbuka sama bapak. Masih apa canggung. Masih canggung. Karena nggak pernah. Berarti selama selain nggak pernah hidup bersama bapak. Di rumah berarti sama siapa aja? Ibu sama adik. Berarti bertiga. Iya. Sampai sekarang bertiga. Iya. Kamu pernah main ke rumah bapak nggak? Nggak dibolehin sama ibu. Nggak dibolehin sama ibu. Tapi kalau bapak ke rumah sama ibu dibolehin. Sama ibu Boleh. boleh, cuma kamunya nggak mau. Iya. Males. Males. Nah sekarang ya, ibu di sini akan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi kamu bayangin yang di depan kamu itu alias saya, ibu itu sebagai bapak kamu. Kan ketika kamu bilang kamu ketika bercerita sama bapak nggak pernah terbuka karena canggung, jarang deket. Jadi mau bilang apa-apa rasanya masih belum bisa gitu ya. Nah sekarang bayangin ibu di sini adalah bapak kamu, bisa nggak? Nah kamu itu utarakan apapun yang kamu pengen bilang ke bapak di sini, tapi sambil tutup mata. Ya apapun yang kamu pengen utarain ke bapak disampaikan aja, bisa ya. Oke. Terus terlebih dahulu. Wah, terus kamu sekarang pejamkan mata terlebih dahulu. Bayangkan di depan kamu ibu di sini itu sebagai bapak kamu. Kamu utarain apa yang kamu pengen sampaikan kepada bapak setelah bertahun-tahun kamu tidak menyampaikan. Pengen punya bapak. Gak apa utarain aja terus. Ya Kayak bilang aja gini pak, nggak bisa ya udah sebisanya aja gimana. ya pengen punya bapak lah. Pengen punya bapak. Nah bapak, tapi kamu pernah bilang gitu nggak ke bapak? Nggak berani atau nggak mau atau nggak berani? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Canggung. Ibumu atau dia nikah sama ibu nggak bisa? Enggak. Aku nggak pernah cerita tentang bapak ibu. Nggak pernah cerita bapak ke ibu. Nah kamu menurutmu ya, menurut Mbak Nabila, lebih baik kamu bareng sama bapak atau udah kehidupan yang sekarang itu udah nyaman-nyaman gitu? Ya nyaman kehidupan sekarang. Nyaman kehidupan yang sekarang aja daripada bapak ada gitu. Terus waktu itu ibuku juga pernah ditawarin kan kalau aku punya bapak baru mau apa enggak, tapi aku juga nggak mau. Kalau punya bapak baru enggak. Tapi berarti mamamu aslinya mau, tapi kamu nggak mau. Iya, belum kayak gitu lagi. Berarti nggak mau kejadian yang udah pernah itu terulang kembali. Nah, perasaan Mbak Nabila sekarang di rumah, walaupun nggak ada bapak, bagaimana? Ya senang, tapi kadang kalau lihat anak-anak lain punya bapak kayak gitu, terus pergi bareng orang tuanya, ya kadang iri. Terus Mbak Nabila, kan Mbak Nabila sudah begini ya, bapaknya sama ibu udah cerai, jadi hidupnya sama ibu sama adik. Nah terus gimana cara Mbak Nabila menguatkan diri sendiri bahwa ya inilah hidup saya dan saya harus menerima semuanya dan jangan sampai membuat saya stres itu gimana? Dinikmati saja hidupnya. Mbak Nabila sudah bisa menikmati hidupnya bagaimana? Bisa ya, berarti Mbak Nabila sudah menemukan caranya sendiri supaya Mbak Nabila tidak stres walaupun bapak sama ibu cerai ya. Berarti bapak udah juga cerainya itu di kehidupan, maksudnya punya kehidupan baru juga gitu. Mau kembali pun juga nggak mungkin ya, berarti udah
akhirnya bela sama ibu sama adik berarti dibuat-buatkan. Nah terus untuk masalah itu pembiayaan gimana? Berarti ibu yang mencari, iya, ibu yang mencari menafkahi Mbak Nabila sama adik Mbak Nabila. Bapak kalau ngasih paling waktu ke rumah doang itu 1 tahun sekali. Kalau waktu pas mau lebaran. Mbak Nabila pengen berkeinginan nggak bilang yang sesungguhnya sama bapak di depan bapak? Kan canggung nih, tapi ada rasa aku pengen bilang yang sesungguhnya sama bapak itu bagaimana pengen, tapi canggung. Tapi kapan-kapan pengen diusahain atau enggak mau. Berarti sudah cukup kayak gini saja lah ya, berjalan sesuai alurnya saja. Oke, udah diceritakan semuanya atau ada lagi? Udah cukup sampai situ. Sekarang ibu tanya, gimana perasaan Mbak Nabila ketika Mbak Nabila udah cerita semuanya dari A, B sampai Z? Ya lega. Terus nggak ada pikiran. Berarti Mbak Nabila udah menerima lah ya, berarti menerima atau bersyukur, oh berarti memang jalan yang terbaik itu seperti ini, daripada ibu sama bapak bersama tapi malah sering terjadi berantem atau gimana, gitu lebih baik seperti ini saja gitu. Iya, kesan dari konseling individu pada siang hari ini bagaimana? Ya senang, terus ya senang ya. Bisa mencerahkan isi hati, isi pikiran. Oke, sekian cukup ya Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila sudah mau terbuka untuk menceritakan masalah yang Mbak Nabila alami. Semoga Mbak Nabila kuat menjalani hari-harinya ya, walaupun banyak rintangannya dihadapi oleh Mbak Nabila. Semoga Mbak Nabila kuat, oke? Karena siapa ya? Tuhan kita, Allah tidak akan menguji hambanya melalui batasnya. Berarti Mbak Nabila itu termasuk orang yang kuat. Mbak Nabila harus percaya Mbak Nabila orang yang kuat, dan Mbak Nabila itu bisa menghadapi semuanya. Oke? Semangat. Ya. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Dan Ibu juga banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.